Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di video pembelajaran untuk teori satelit meteorologi di pertemuan kelima. Sebenarnya sedih banget sih, karena saya sudah hampir selesai, baru sadar kalau ternyata belum direkam. Jadi nggak apa-apa, direkam ulang. Cuman mungkin ya nggak tahu lah ya. Setidaknya kita udah pertemuan kelima, tetap aja saya melakukan kesalahan. Di pertemuan kelima ini kita akan ngomongin image visualization and interpretation. Nah, untuk layoutnya sendiri kita akan belajar satelit imagery, itu terkait dari signal dan image, kemudian image variable, kemudian image enhancement teknik, sama image interpretation, kayak gitu. Kita mulai dari yang pertama, bahwa seperti yang kita tahu gitu ya, bahwa satelit itu kan ketika dia record radiasi balik dari target, bentuknya kan nggak langsung image, tapi dia dalam bentuk gelombang elektromagnetik dalam bentuk sinyal gelombang gitu ya. Nah, sinyal sendiri itu adalah a function of independent variable gitu ya, fungsi dari variabel independen seperti waktu, jarak, posisi, kemudian variabel itu sendiri gitu ya, kayak misal suhu atau humidity untuk yang radians. Nah, kemudian apakah langsung bisa diekstrak informasinya gitu ya? Setidaknya bisa gitu ya, bisa diekstrak dari sinyal itu, tapi tergantung dari tipe sinyal itu sendiri dan nature-nya dari informasi yang dibawa oleh si sinyal. Jadi nggak semua sinyal itu bisa diekstrak informasinya, karena kita tahu bahwa kalau sinyal itu kan pasti ada noise dan sebagainya. Nah, kemudian dari sinyal dia diekstrak jadilah sebuah informasi. Nah, informasinya itu dalam bentuk image. That's why image-nya itu bisa dibilang sebagai one type of signal, yang dia memiliki fungsi koordinat spasial, 2 koordinat spasial gitu ya, 2D. Nah, biasanya image itu membawa sebuah informasi, yang dimana tujuan dari image processing gitu ya, dari signal processing jadi image gitu ya. Nah, image processing itu gunanya untuk mengekstrak atau menghasilkan informasi yang berguna bagi user, misal seperti itu. Nah, color image signal gitu ya, itu biasanya terdiri dari terdiri dari 2 sinyal yang merepresentasikan 3 primary color gitu ya, red, green, and blue. Contohnya kayak gini gitu ya. Ini sebenarnya bukan image sih gitu ya. Kalau kita mendapatkan targetnya misal bunga tulip gitu ya, di visible kanal red, ini green, ini blue. Kemudian dengan adanya image processing gitu ya, kita mendapatkan informasi ternyata warnanya si tulip itu seperti ini loh, setelah dilakukan image processing. Jadi kayak gitu. Kemudian nggak apa ya, ada coretannya, maaf. Kemudian image variable. Jadi setelah tadi sinyal itu diproses menjadi image diproses, kemudian image kan diproses gitu ya, untuk mendapatkan useful information. Nah, sedangkan image sendiri itu memiliki variabel gitu ya. Setidaknya dia itu punya sesuatu yang dapat kita deskripsikan gitu ya. Itu dikatakan image. Nah, itu ada beberapa, contohnya adalah image depth. Image depth itu jumlah dari gray level atau color level pada suatu image yang dapat direpresentasikan oleh image. Dan ini sama namanya dengan radiometric resolution yang kemarin kita sudah belajar kayak gitu. Nah, berarti dia kayak misal gitu ya, kalau dia 8 bit berarti 2/8, isinya adalah 256 level yang ketika dia diindeks dari 0 hingga 255, either dia grayscale ataupun color scale. Kemudian image storage gitu ya. Jadi kan image itu terdiri dari fixed amount of raster data dan biasanya disimpan dalam bentuk binary stream dalam satu format yang sama. Nah, kemudian selain image storage juga ada namanya image format. Nah, image format ini adalah kayak bentuknya kan tadi di storage, tapi kan kita nggak tahu bentuknya itu seperti apa, kotak, kubus, lingkaran, kerucut gitu ya. Nah, si image format ini terdiri dari beberapa gitu ya, 3 sih yang paling umum gitu ya, band sequence gitu ya. Jadi dia digrupkan berdasarkan bandnya. Contohnya seperti ini. Jadi beberapa line data digrupkan berdasarkan bandnya.
gitu ya. Misal dia visible, misal dia IR, misal dia microwave kayak gitu. Kemudian kalau band interleaved by line itu berarti digrupkan berdasarkan line of datanya gitu ya. Misal ini data pertama itu isinya ada IR, microwave, apa visible, misal kayak gitu. Kemudian kalau band interleaved by pixel berarti dia digrupkan berdasarkan pixelnya. Misal ini dalam satu pixel gitu ya, ini satu pixel. Dalam satu pixel ada band dan ada line. Jadi nanti gini, ini line pertama, band pertama, line pertama, band kedua, line pertama, band ketiga. Kemudian line kedua, band pertama kayak gitu. Jadi beda kan dalam cara storage-nya gitu ya, dan formatnya pun berbeda. Nah, ketika semua dijadikan satu, hasilnya adalah kubus seperti ini, kayak gitu ya. Jadi ada terhadap X, Y, dan terhadap wavelength-nya gitu ya. Jadinya 3D seperti ini cara menyimpannya, kayak gitu. Jadi nanti kalau misalnya yang BSK berarti dia berdasarkan band gitu ya. Ini band pertama, band kedua, band ketiga, dan band ke seterusnya. Terus berdasarkan ini pixelnya kayak gitu. Misal kok dia BIP-nya. Kemudian yang terakhir image variable itu terkait data types. Dia bentuknya apa? Byte, integer, floating point 32 bits, atau mungkin double precision. Jadi setelah kita tahu bahwa image itu punya variabel gitu ya, tentu saja dengan resolusi yang kemarin kita sudah bahas gitu ya. Ini juga termasuk dari part of itu, image variables. Nah, setelah itu bagaimana kita kan udah ada nih gambarnya, kita sudah tahu color depth-nya, kita sudah tahu properties dari si image itu gitu ya. Terus apakah image itu bisa langsung menghasilkan informasi yang penting gitu ya, yang berguna terhadap usernya? Kalau misal kita gitu ya, kita sebagai forecaster gitu ya, kita interestnya apa sih terhadap image dari satelit? Apakah keseluruhan yang dijepret sama satelit itu jadi interest kita gitu ya? Tunggu dulu gitu ya. Nah, ini ada yang namanya dari image enhancement. Apa sih dia? Dia itu adalah image processing. Jadi bagian dari pemrosesan data yang dia itu terkait sama highlighting certain value or region within an image gitu ya. Misal kayak ini gambar image kayak gitu. Nah, di sini ada suatu objek. Karena kita sebagai forecaster gitu ya, pasti kita interestnya terhadap meteorologi feature gitu ya. Misal awan gitu. Nah, image processing ini gitu ya, image enhancement ini adalah cara untuk meng-highlight gitu ya, atau mengkhususkan gitu ya, memberi perhatian yang lebih gitu ya kepada feature gitu ya, kepada feature yang kita interest. Gunanya untuk apa gitu ya? Ya, untuk menekankan dan mengidentify gitu ya, untuk mengidentifikasi feature yang kita interest tersebut. Kemudian yang kedua, untuk memisahkan antara mana sih feature, mana sih line, dan mana sih water gitu ya. Karena ketika satelit jepret gitu ya, suatu area, apakah semuanya itu awan? Kan enggak gitu ya. Makanya kita butuh namanya image processing supaya kita bisa membedakan antara feature ataupun mungkin objek yang lainnya. Nah, terkait ini ada beberapa metode yang bisa kita gunakan untuk meng-highlight atau mendapatkan useful information. Yang pertama itu adalah color enhancement. Ya, namanya juga color enhancement gitu ya. Berarti dia menaikkan berdasarkan warnanya. Nah, ini biasanya useful banget untuk melocate large convective gitu ya, untuk menemukan, atau bukan menemukan sih, untuk mengetahui lokasi dari awan-awan konvektif kayak gitu. Karena kita sebagai meteorologis ya pasti gitu ya, kita interestnya ke awan, dan awan pun ada klasifikasinya. Apakah kita interest ke semua awan? Enggak, pasti kita pengen tahu awan yang dia menghasilkan efek gitu ya, kayak misal CB gitu ya. CB berarti part of dari convective cell. Nah, kok di situ ada turunannya gitu ya, ada turunannya, yakni metode lookup table sama multispectral color enhancement. Kalau lookup table itu jadi kita kayak punya series of tabel yang dia itu represent dari suatu variabel. Misalnya seperti ini. Untuk suhu gitu ya, suhu antara rentang minus sampai positif gitu ya, bahwa minus itu dingin, positif tinggi itu berarti panas. Nah, kita punya set of color, itu kita bebas gitu ya, kita bebas, yang penting kita agree gitu ya, bahwa color ini merepresentasikan si
suhu. Misal kayak gitu ya, semakin dingin itu maka warnanya semakin merah gitu ya, atau semakin panas maka dia warnanya semakin gelap kayak gitu. Jadi kita tahu, oh berarti kalau yang merah terang itu berarti dingin gitu, dingin banget. Nah itu kan kita punya series of table. Kalau agak merah dikit berarti suhunya sekian sampai ketika panas dia misal warnanya menjadi hitam kayak gitu. Kemudian yang kedua, multispectral color enhancement gitu ya, bahwa untuk mendapatkan suatu feature dari meteorological gitu ya, kita bisa menggunakan misal 2 kanal band. Contohnya adalah IR sama visible gitu ya, karena IR itu kan dia ada terus gitu ya, dia bisa ditangkap sama satelit itu sepanjang masa sih, I mean like night and day. Karena kan kalau night kan karena dia itu kan dari ini ya, panas gitu ya, radiasi panas kayak gitu kan, mau siang mau malam itu kan tetap ada radiasi yang dikeluarkan sama objek gitu ya, jadi dia bisa ditangkap sama satelit. Nah sedangkan kalau visible enggak, dia butuh matahari, butuh pencahayaan kayak gitu kan. Nah supaya kita bisa menghasilkan feature yang dapat dipahami gitu ya, kita bisa mengenhance dari 2 kanal tersebut. Jadi kayak skemanya seperti ini kayak gitu ya. Jadi kalau misal infrared dia punya warm and cold gitu karena dia tergantung dari suhunya. Nah kalau visible ini terkait dark sama bright gitu ya. Jadi ini skemanya. Jadi kalau misal infrared bilang dia warm gitu ya, berarti hangat, dan visible dark berarti dia no cloud. Kemudian kalau visible bilang bright tapi dia warm, berarti ada cloud cuman dia low. Nah kalau dia dark tapi cold berarti ada awan tapi dia dingin gitu ya, awan dingin berarti dia awan-awan cirrus, awan-awan gelap kayak gitu, awan-awan tipis, kok gelap sih, awan-awan tipis gitu ya karena masih dark. Nah sedangkan kalau bright banget gitu ya, bright banget dan kemudian dia dingin, maka dia deep convection. Nah contohnya adalah seperti ini. Ini adalah contoh dari Himawari 8 enhancement, sebenarnya EH gitu ya, yang di-create atau yang diproduce oleh BMKG. Nah di sini untuk mengetahui feature gitu ya, untuk kan tadi di fungsinya adalah untuk meng-highlight feature meteorologi gitu ya. Nah untuk mengetahui feature yang kita interest gitu ya, untuk mendapatkan useful information, kita mengaplikasikan color enhancement ini. Contohnya seperti tadi, kita punya set of warna yang dia merepresentasikan suatu variabel. Kayak tadi gitu ya, saya bilang, oh misal kalau dingin banget warnanya merah, kalau gelap warnanya dingin banget merah, kalau hangat dia warnanya hitam. Nah kemudian dari sini gitu ya, akhirnya kita tahu, oh mana sih objek-objek yang dia kelihatan banget feature-nya. Nah kan tadi dibilangnya bahwa color enhancement ini useful untuk melocate dari convective cloud. Nah kalau dari sini kan kita akhirnya tahu gitu ya, oh di sini ini ada awan nih, dia bright banget dan kemudian dia dingin kayak gitu ya, berarti dia convective cloud nih, CB gitu ya. Terus kemudian yang ini awan-awan kecil, oh dia belum CB, mungkin masih towering gitu ya, towering CU ataupun kalau CB tapi dia cloud topnya nggak begitu dingin, masih lebih dingin yang sebelah sini, misal seperti itu. Itu fungsi dari multispectral color enhancement. Nah selain color enhancement, kita main-main di warnanya gitu ya, kita juga bisa main di physicalnya. Maksudnya physicalnya apa gitu ya, kan kalau ini cuma satu gambar. Nah kalau physical enhancement itu, misal ini yang pertama, kita bisa looping. Gunanya untuk apa gitu ya? Untuk mengetahui informasi, kan kita gunanya untuk image enhancement itu kan untuk meng-highlight gitu ya. Kita mengetahui informasi. Jadi instead of hanya satu gambar, kalau kita punya 10 gambar dan kita looping, kita tahu ini nih si sel konvektif ini geraknya kemana sih? Karena kan kita kan punya data satelit yang dia continuous gitu ya, jadi memungkinkan banget kalau kita menggunakan main-main dengan looping gitu ya, kita tahu movementnya dia ke arah mana. Jadi kan kita sebagai forecaster mudah memberikan informasi kepada user. Nah kemudian yang kedua 3D display gitu ya. To be honest, saya mohon maaf gitu ya, karena dari buku yang saya baca gitu ya, dari literatur yang saya baca punyanya Kidder tahun 95 itu, saya tidak menemukan contoh yang jelas terkait dengan teknik ini gitu. Karena memang dari awal sudah conflicted. Tahunya conflicted tahu dari mana? Bahwa image itu rata-rata 2D dan kemudian dipaksa menjadi 3D. It's kind
it's kind weird gitu ya, kayak aneh kayak gitu, kayak gimana gitu, dan saya tidak menemukan contohnya juga gitu, dan di situ penjelasannya juga sangat minimal. Maka ya saya mohon maaf gitu ya, saya masih belum bisa menjelaskan maksudnya seperti apa. Nah kemudian yang ketiga setelah color physical ada yang namanya statistical enhancement. Namanya juga statistik gitu ya. Berarti kalau statistik kita ekstrak data gitu ya, kita ekstrak datanya terus kemudian kita olah dan kita kumpulkan. Nah di sini itu konsepnya adalah dia itu mengidentify suatu feature. Ya pastilah namanya juga enhancement itu adalah untuk meng-highlight feature gitu ya. Cuman kalau statistical itu approach-nya adalah kita mengekstrak datanya dari sebuah pixel yang berdekatan antara neckbore gitu ya. Terus kita grupin tuh gitu ya, mana yang nilainya sama, mana yang nilainya berbeda. Dari sana nanti kita tahu nilai-nilai yang berdekatan gitu ya, nilai-nilai yang berdekatan itu menunjukkan suatu feature. Nah ini akan membantu juga untuk memisahkan mana sih yang cloud, mana sih yang land, mana sih yang water, karena pasti data atau pixel gitu ya, setiap pixelnya itu kan punya color, misalnya colornya misal 255, berarti kan dia gelap gitu ya, hitam pekat kalau dia gray level gitu ya. Kok dia 255 semua itu akan mudah gitu, kita tahu bahwa oh dia land, oh dia water gitu misal, oh dia water bukan cloud kayak gitu. Jadi dia mengekstrak data untuk mengetahui gitu ya, dilihat secara statistik nilai dari pixel yang berdekatan. Setelah image enhancement kita tahu gitu ya untuk menemukan feature. Terus bagaimana kelanjutannya? Ya diinterpretasi supaya dia bisa menjadi sesuatu yang berguna seperti tujuannya gitu ya, seperti fungsinya. Nah untuk image interpretation ini gitu ya, mengapa sih kita butuh gitu untuk menginterpretasikan hasil satelit meteorologi? Dan to be honest, yang akan kita pelajari hingga mungkin nanti pertemuan ke-14 terkait dengan image satellite imagery itu adalah interpretasi. Bagaimana kita menginterpretasi dari suatu image itu menjadi informasi yang useful kayak gitu. Nah, kenapa sih kita butuh gitu ya? Karena kita sebagai forecaster atau mungkin weather analyst gitu ya, analis cuaca, kita itu pengen tahu gitu ya bahwa sebuah feature yang signifikan, kok misal tadi gitu ya ada CB gitu ya, ada feature yang signifikan ada CB, itu tuh ada kaitannya nggak sih sama physical process yang terjadi atau yang mungkin telah terjadi berkaitan dengan feature ini. Misal kayak gitu ya, misal untuk mengidentifikasi sebuah awan gitu ya, dari bentuknya, dari teksturnya yang kita lihat pada gambar tersebut gitu ya, itu kita bisa tahu dynamics dari pembentukan si awan tersebut. Gampangannya kayak gini, oke, sama semuanya bentuknya awan, cuman kayak tadi ada color enhancement, ada yang warnanya merah, ada yang warnanya orange. Itu kan pasti physical prosesnya berbeda kayak gitu kan. Ada yang mungkin dia itu karena mechanical lifting gitu ya, jadi karena ada kenaikan massa udara, atau mungkin ada juga yang dia pure konveksi karena pemanasan gitu ya, atau mungkin dia adalah awan hasil luruhan gitu, bisa luruhannya si cyclone gitu ya. Jadi kan cyclone kan itu sistem awan yang besar sekali gitu ya, karena cyclone matanya pindah gitu ya kan, ada sisa-sisanya, atau mungkin dia luruhan kayak gitu. Nah dari gambar itu kita harus bisa menginterpretasikan sebagai forecaster, kira-kira kalau dia suhu puncaknya segini nih CB gitu ya, ini nih terkait apa ya. Terus kalian lihat di sekitarnya, oh ini tuh apa sih, daerah mana sih kayak gitu. Jadi nggak hanya cuman oh ya gambar ada CB gitu ya, tapi seharusnya kita bisa relatein gitu ya, kita bisa kaitkan dengan physical process behind them kayak gitu. Nah contohnya seperti ini, kalian dikasih seperti ini kayak gitu ya, dikasih gambar seperti ini. Ini adalah produk kolaborasi penelitian BMKG dengan JMA, Japan Meteorological Agency, untuk menentukan awan-awan cumulus mana sih yang bakal jadi CB kayak gitu.
bahkan udah di enhancement misal gitu ya, pakai lookup table bahwa kalau warnanya putih banget gitu ya itu berarti dingin kayak gitu misal gitu ya. Kalau yang gelap berarti dia panas. Nah, dengan yang namanya kita tahu physical prosesnya, kita tahu kan kita belajarnya banyak ya, ada fisika awan, kemudian ada meteorologi dynamic, kemudian belajar apa lagi banyak gitu ya. Dari ketika kita dikasih gambar gitu ya, kita tahu mana sih awan-awan yang akan berpotensi menjadi CB. Nah, kita bikin algoritmanya misal kayak gitu ya. Karena kita tahu bahwa CB itu misal terjadi ketika suhu puncaknya segini. Nah, kemudian suhu puncak present gitu ya, sekarang image-nya itu sudah seperti ini. Kira-kira dalam waktu 1 jam ke depan mana sih yang akan terprediksi atau akan jadi CB gitu ya. Nah, di sini sebenarnya ada warna merah gitu ya. Ada warna-warna merah kecil gitu ya. Ini adalah hasil dari interpretasi gitu ya, bahwa ini akan terjadi CB kayak gitu contohnya. Nah, karena apa kayak gitu ya, karena pengetahuan kita dalam menginterpretasi itu akan membantu kita menentukan bagaimana keadaan sekarang dan ke depan. Kayak tadi ini ya, kita tahu sekarang awannya seperti ini, kemudian nanti kira-kira sejam seperti apa. Jadi image-nya itu harus bisa dikaitkan dengan physical prosesnya. Itu adalah part dari interpretasi. Karena image interpretasi itu memiliki objek gitu ya, objektif atau memiliki tujuan. Yakni yang pertama untuk mendeteksi dan mengidentifikasi feature seperti awan atau misal other object gitu ya, other object yang ada pada image. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Saya hapus. Bisa nggak ya? Nah, oke, nice gitu ya. Nah, di sini dibilang karena ada image interpretasi, kita tahu bahwa ini ternyata bukan awan. Ini loh, yang ini. Ini ternyata bukan awan. Gitu ya. Yang kayak trayek, ternyata ini adalah ship track karena dia di atas laut gitu ya. Dan kemudian ada kapal gitu ya, kapalnya mengeluarkan uap gitu ya, misal mengeluarkan asap gitu ya. Jadi dia kayak menghasilkan jejak kayak gitu karena kan dia mendingin gitu ya, karena berkontrak bukan kontraksi, berinteraksi dengan suhu udara sekitar gitu ya. Jadi dia mendingin. Jadi kita tahu karena adanya kemampuan yang dikaitkan sama physical proses itu, kita tahu meskipun yang warnanya putih tapi ini bukan awan kayak gitu, tapi ini adalah ship track. Karena kalau awan tuh biasanya seperti ini dia tergantung dari WV gitu ya. Nanti kita akan belajar untuk membedakan mana ya yang jenis awan awan rendah, awan sedang, awan tinggi kayak gitu ya. Nah, bahkan kayak ini. Ini yang mid level. Ini yang low cloud, ini yang high cloud. Misal kayak gitu. Jadi harus bisa sampai menginterpretasikan si objek. Dan dulunya gitu ya, image interpretation ini dilakukan secara manual satu persatu. But thanks to teknologi sekarang bisa dilakukan secara otomatis. Jadi untuk kayak tadi gitu ya, menghasilkan gambar yang kayak tadi yang warna merah itu CB gitu ya, itu udah otomatis. Yang penting kita tahu, karena kita tahu hubungan dari image itu dengan physical prosesnya, kita bisa bikin sebuah algoritma gitu ya untuk memproses si gambar itu menjadi suatu image gitu ya, yang mudah untuk diinterpretasi. Oke, sekian karena nggak banyak memang materinya minggu ini, karena memang sengaja digunakan tadi untuk kuis gitu ya. Jadi saya juga cuma punya 7 slide. Kita ke summaries. Sinyal gitu ya. Sinyal itu adalah function dari independent variable, bisa time, position, location, distance, atau variabel temperatur, humidity, dan sebagainya. Nah, sedangkan kalau image itu adalah type of signal gitu ya, jenis signal yang dia itu memiliki function 2D koordinat dan dia membawa informasi kayak gitu. Nah, dia butuh yang namanya image processing. Supaya apa? Supaya dia menjadi suatu image, dan dalam suatu image itu pasti memiliki variabel seperti image depth, image storage, format, dan data types gitu ya. Dari bentuk image itu, bagaimana kita tahu bahwa itu adalah meteorological feature dan mana yang tidak?
maka kita butuh namanya teknik image processing atau image enhancement gitu ya, bahwa dia adalah image processing untuk meng-highlight gitu ya, untuk meng-highlight certain value untuk mendapatkan suatu feature. Itu bisa color enhancement, ada lookup table tadi, kita agree gitu ya bahwa kalau dingin dia warnanya apa, misal kayak gitu. Kemudian dengan multi spectral color enhancement, bisa juga pakai physical enhancement kayak tadi, kita pengen tahu movement dari suatu convective scale itu kalau kita melooping beberapa gambar menjadi satu, karena kalau geostationary itu kan rata-rata dia mendapatkan gambar di area yang sama, di tempat yang sama persis gitu ya. Nah, dengan karena sudah dikoreksi dan sebagainya dan dipastikan bahwa gambar yang sama itu identik gitu ya, maka ketika di loop gitu ya, kita tahu feature ini bergerak gitu, misal kayak gitu, awan ini bergerak. Kemudian yang terakhir ada namanya statistical enhancement gitu ya. Nah, ini sama untuk mengkelompokkan mana sih piksel-piksel dengan nilai yang sama dan berdekatan. Gunanya untuk apa? Untuk mendapatkan suatu informasi, ternyata di sana ada suatu feature kayak gitu, karena nilai pikselnya bersama dan dia berdekatan. Nah, habis kita mengkoreksi gitu ya, mengkoreksi, kemudian mendapatkan feature, kita masuk ke interpretasi, diinterpretasikan. Gunanya untuk apa? Mendeteksi dan mengidentify dari image feature yang kita dapat, dan kemudian menentukan kira-kira physical mechanism-nya seperti apa. Nah, itu nanti akan membantu kita sebagai forecaster untuk menentukan kira-kira nanti kedepannya seperti apa sih kalau sekarang seperti ini. Nah, jadi seperti itu. Oke, sekian pertemuan minggu kelima ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching and bye bye.